Ini dia salah satu ramuan alami yang bisa menjaga kesehatan sapi di saat musim hujan, tetap sehat dan lahap makan tanpa milih-milih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dadung Keluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar channel Dadung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang resep ramuan yang bisa menjaga kesehatan sapi waktu musim hujan tiba, ataupun mencegah supaya tidak mengalami terkena penyakit demam, kemudian menghangatkan tubuh, meningkatkan nafsu, dan tentunya mencegah supaya sapi makan dari jenis rumput kering basah itu tidak milih-milih. Seperti halnya yang berada di depan saya ini, saya beri tentang ataupun dengan jenis rumput juga masih stabil, cuma untuk kesehatan tubuhnya ini belum terjaga. Dan bulan kali ini untuk di daerah saya sudah mulai musim penghujan. Sore kali ini juga turun hujan, dan supaya buat teman-teman itu sehat sapinya di musim penghujan, nafsu makannya juga stabil, disimak. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang resep rebusan air alami yang bisa menjaga kesehatan sapi di musim penghujan. Yang pertama, khasiatnya bisa menghangatkan tubuh, tetap hangat. Kemudian yang kedua, bisa mengatasi sapi yang makannya milih-milih supaya lebih rakus. Dan untuk yang ketiga, bisa meredakan ataupun mengobati sapi yang terkena batuk pilek. Sedangkan yang terakhir, khasiatnya itu bisa bikin sapi lebih sehatnya. Yang berada di depan saya ini sudah saya campurkan menjadi satu dari bahan-bahannya. Saya jelaskan satu persatu biar teman-teman kelas pemula supaya kesehatan sapi di musim penghujan tetap fresh. Bahan yang pertama yang saya pegang ini pastinya teman-teman sudah mengenal dengan jenis bahan, dengan manfaat. Untuk bahan bumbu juga bagus, untuk campuran jamu juga jos, yaitu khasiatnya bisa menghangatkan tubuh sapi. Jenisnya yang pertama dari batang serai, bahan yang pertama. Sedangkan bahan yang kedua yang saya campur di bagian mangkok ataupun wadah ini, saya perlihatkan di bagian ini teman-teman. Kecil juga bisa meredakan, juga bisa mengatasi ternak yang mengalami terkena batuk pilek. Pastinya teman-teman sudah mengenal, yaitu dari kencur untuk bahan yang kedua. Sedangkan untuk bahan yang ketiga, supaya nafsu makannya tetap jos, kemudian tidak ada kata milih-milih, lebih suka, biar lebih lahap dengan jenis pakan jerami, rumput hijauan yang terkena air hujan tetap lahap, bisa menggunakan bahan yang ketiga. Untuk jenis bahan yang ketiga menggunakan dari kunyit seperti ini. Khasiatnya itu bisa melahap. Yang terakhir, supaya bahan-bahan yang saya perlihatkan tadi itu disukai ternak dan sapinya lebih lahap dengan jamu, dengan resep-resep ramuan, bisa menerapkan bahan yang terakhir. Untuk bahan yang terakhir di sini saya menggunakan yang sudah menjadi beku, yaitu menggunakan gula aren. Khasiat dari gula aren selain bisa mendongkrak penyedap bahan jamu, juga bisa menjaga ataupun membuat ternak itu lebih kesit, lincah, sehat, dan tentunya lebih
nafsu makannya juga lebih stabil. Itu teman-teman siapkan dari serainya itu saya gunakan kurang lebih 4 biji. Kunyitnya juga 4 biji. Kencurnya juga 4 biji. Sedangkan untuk gula arennya saya gunakan 2 biji kecil dengan harga itu per kemasan seperti ini 2000 hasilnya. Ini kecil-kecil saya potong. Dan untuk warna dari airnya juga sekarang sudah berbeda seperti ini. Ini sudah matang ataupun sudah mendidih. Waktu untuk langkah selanjutnya yaitu kita terapkan ke ternaknya. Sebelum kita terapkan ke ternaknya, kita tunggu dulu airnya ini dingin. Saya beri cara pemberiannya ataupun tutorial pemberian untuk ternak sapinya. Oke teman-teman, seperti yang tadi, untuk langkah selanjutnya ataupun langkah yang terakhir, di sini saya sudah siapkan air lagi ataupun cara pengaplikasiannya. Dan untuk takaran airnya kalau bisa itu tidak harus banyak. Enggak seperti kita beri minum, kita jadwalkan ataupun kita takar. Hampir sama seperti pembuatan rebusan tadi. Takarannya yang di bagian aplikasi ataupun langkah kedua itu airnya kurang lebih di bawah 1 liter, sekitar 800 ml. Yang tadi juga 1 liter, cuma kalau kita rebus airnya akan meresap, hasilnya juga akan menjadi 800 ml. Kemudian untuk langkah pemberian ataupun pencampuran, di sini saya perlihatkan ini seperti ini. Ini bahan-bahan yang saya rebus tadi itu saya masukkan ke campuran air, tidak saya pisah. Tapi buat teman-teman kalau pengen memisahkan dengan ampasnya juga bisa, tidak masalah. Yang diambil hanya rebusannya ataupun airnya juga bisa. Bahan aplikasinya ataupun ke airnya nih. Ini tuangkan seperti ini. Ini semua ataupun semua ampasnya pun saya campur menjadi satu. Nih. Setelah itu kita aduk dikit supaya tercampur. Untuk kelas pemberian kali ini yang saya perlihatkan dari bagian indukannya, karena untuk kelas bakalannya sudah saya terapkan ataupun sudah saya berikan. Kemudian juga tinggal dikit, ini ada potongan kecil-kecil dari kunyit, kemudian dari serainya, dari kencurnya juga masih ada. Nanti saya terapkan lagi di waktu sore hari ataupun di malam hari. Nih, kita langsung berikan saja ke bagian indukannya seperti ini teman-teman, lahap dan rakus tentunya. Dan buat teman-teman yang pengen meniru ataupun pengen mencoba, saya jelaskan ulang biar teman-teman bisa menggunakan, yaitu dari jenis yang pertama serai, kemudian yang kedua menggunakan dari kencur, dan untuk yang ketiga gula aren dan kunyit. Ini seperti itu. Ini saya beri jenis rumput kering, juga lahap dan doyan ataupun rakus. Dan di bagian sebelah sini ini sampai dijilatin sampai ke ampas-ampasnya. Untuk cara pengaplikasian ataupun pemberiannya bisa diterapkan seperti saya, yaitu pemberian waktu musim hujan full, 1 hari 1 malam itu full hujan. Pemberian mencapai 3 kali, pagi, siang, dan malam. Tapi buat teman-teman supaya pembuatannya lebih simpel lagi, itu kita simpan di tempat kulkas, yang punya kulkas. Kalau tidak mempunyai kulkas, itu pengaplikasiannya
kita potong dari kunyitnya tadi. Ada sewaktu-waktu kita membutuhkan, kita bisa berikan langsung ataupun kita langsung rebus. Seperti itu teman-teman untuk bahan-bahannya. Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.